Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu, bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan kajian kita. Kita kemarin sudah masuk ke latihan ya. Latihan berkaitan dengan pemilihan fi'il amr yang sesuai dengan konteks kalimat dari segi makna serta disesuaikan dengan penggunaan fi'il amr yang cocok untuk eh, untuk domir pelaku yang sesuai. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan latihan kita tersebut. Alhamdulillah, karena itu sudah selayaknya kita memanjatkan rasa syukur kita yang terdalam untuk seluruh nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat walafiat, iman Islam kita, serta istiqomah kita. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal solih yang bisa kita pertahankan sehingga menjadi bekal kita untuk bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, sosok pribadi mulia yang menjadi suri tauladan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik, untuk mengurus pribadi, keluarga, masyarakat, kemudian mengurus nasib bangsa dan negara kita. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita hari ini mari kita genapi ini dengan usaha maksimal untuk terus menggali, menyadari, mengenali, kemudian memahami serta lebih lanjut lagi mengaplikasikan pemahaman yang kita miliki terkait dengan bahasa Arab, membaca bahasa Arab, khususnya lagi terkait dengan fiil amr. Mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki seoptimal mungkin. Kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, kita langsung, ibu bapak sekalian, kita langsung lanjutkan latihan kita yang kemarin, latihan 1 masih. Kita sudah eh, nomor 1 sudah ya, sudah kita kerjakan. Nomor 2 juga sudah kita kerjakan. Kemarin ini ada, saya masih teringat ya diskusi kita dengan Pak Bambang ya. Diskusi kita dengan Pak Bambang yang mengisyaratkan bahwa kita perlu menguatkan lagi hubungan antara pemahaman bahasa Indonesia sebagai dasar untuk memahami bagaimana cara memahami dan membaca bahasa Arab. Dalam aspek apa kemarin yang kita latih secara khusus itu berkaitan dengan objek dalam versi bahasa Indonesia serta bagaimana memperlakukan, bagaimana kita mengeksekusi, menerapkan pemahaman tentang objek, kemudian untuk membangun pemahaman tentang maf'ul bih. Hari ini kita akan bisa lanjutkan dengan nomor 3 kalau dalam ingatan saya. Apa betul begitu nomor 3 yang akan kita bahas? Iya, betul. Iya, oke baik. Kami persilahkan langsung saja ibu-ibu, bapak sekalian. Nomor 1, eh, siapa kemarin yang sudah eh, mengawali nomor 1-nya? Lalu Bu Ros ya. Ya, kemudian nomor 2 ada Pak Bambang.
Nah, berarti hari ini kita bisa Ibu memilih Suryani. untuk memberikan kesempatan kepada Bu Suryana mengawali diskusi kita pada kesempatan hari ini. Nomor 3, Ibu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asrab, asrib al qahwata ma'a labani sobahan. Iya, bagus. Apa maknanya, Ibu? Maknanya minum kopi. Minum kopi Ini kayak dan susu lagunya Happy Salma nih. pagi hari. Ngopi-ngopi masih. Iya, beserta susu. Daripada puyeng mikir cicilan. Kopi, kopi. Ngopi-ngopi masih. Iya, jadi ini ada intinya Bu Surya, ada fiil amarnya di situ. Ada Hmm. Yang mana, Bu? asrib yang Hmm. depan. Iya. Asrib Jadi maknanya apa kalau itu dipahami sebagai fiil amr? fil amr maknanya ini kop minum. Ya, kalau fiil amr berarti apa maknanya kalau itu kita pahami ya? Kalau kita pahami sebagai fiil amr dia. Merentah, Iya, jadi perintah. bagaimana? Minumlah kopi Mm-mm. serta susu di pagi hari. Pagi Iya, hari. bahasa kita sih minumlah kopi susu berarti ya. Ya. Iya, ya, minum kopi dengan susu di pagi hari. Iya, baik. Yang Serta bermakna minum tadi yang mana? asrib. Mm-mm, baik. Itu fil amr menurut ilmu kita sebelumnya ya, itu adalah perubahan dari fil apa, Bu? Mudori. Mm-mm. Untuk kata Itunya saya dalam tambah. bahasa Arab ya, kata dalam bahasa Arab yang bermakna minum itu, fil mudhari'nya apa dalam bahasa Arab kata yang bermakna minum? Surabaya. Ya 1000. Mm-mm. Yang Ibu ingat ya Salah. 1000 ya, bukan 2000, bukan 3000. Ya, tapi 3000. 1000. Iya. Apa mungkin dicek ulang Ibu itu bagaimana cara membaca kata yang bermakna minum? Apa ya 1000 gitu? Sarubaya. Sarobaya 1000 biasanya. Coba dicek minum. Iya. Apa boleh dicek ulang Ibu? Apa iya itu apa 1000 itu minumnya? Kan pakai susu nih. Pakai susu. Di buku satu ya, di buku satu halaman 151 nomor kata 497. Kalau bahasa Arab itu ngelihatnya ke kiri, dari kanan ke kiri, Pak Bambang. Jadi 497 itu jangan lihat ke jala saya jelisu, karena itu kan kita melihatnya ke kanan, dari kiri ke kanan. Ini dari kanan ke kiri. Ya bagus, betul betul. Di saya di buku yang itunya hilang, yang 150 ininya. Nah, iya. Adanya di ini di Kalau begitu ya, ini kalau begitu Buku satu. Bu Suryanah dengarkan ya, teman-teman akan membacakan itu ya, apa bahasa Arab untuk kata yang bermakna minum. Apa masih 1000, apa udah 2000? Udah 5.000. Apa udah 5000? Apalagi minumnya di Starbucks ya. Di Iya, Starbucks. udah Aduh. 30.000. tiga puluh Iya, lima ribu. iya.
Itu tuh. Iya, sedang belajar. Ayo coba dibacakan Pak Bambang. Sariba yasrobu. Iya. Sariba yasrobu. Mm-mm. Baik, sudah terdengar Bu Suryana kata yang bermakna minum? Saya dengar yasrob. Ini sariba. Iya, terus mudhari'nya? Oke, coba Bu Ros dibacakan untuk lebih jelasnya. Syariba yashrobu. Iya, sudah terdengar Bu Suryana? Syariba yasrobu. Iya, baik. Nah, coba sekarang dengan modal itu ya, syariba yashrobu. Hmm. Yashrobu. Hmm. Berarti udah naik ya, karena ada bukan 1000 lagi ya. Dan naik. Udah naik itu. Nah, coba dari yashrobu ketika berkembang menjadi fiil amr gitu. Bagaimana kira-kira jadinya Bu Suryana? Asrob. Mm-mm. Bagaimana langkahnya dari mudhari menjadi amr? Coba kita aplikasikan di sini. Modalnya adalah yashrobu. Maka yang pertama akan Iya, kita lakukan apa, Bu? dibuang yaknya. Iya, baik. Ini anak. Kita tutup saja ya-nya. Oke, Mm-mm. sudah saya tutupi. Kemudian Tinggal srob. tinggal stop. Tidak Setelah asrob. ya-nya kita tutup, kita hilangkan. Apa Iya, berikutnya? Langkahnya? di ditambahin itu a, atau kalau misalnya ada tanda ini a atau u atau i. Kalau yang nggak pakai tanda hamzah itu cuman adanya u, adanya ua kalau nggak salah. UI apa? UI kalau nggak salah. Iya. Ingat Ibu mah. ingat kemarin Ya, apa kodenya untuk filamer apa kodenya? kalau kodenya kalau misalnya tidak pakai itu, kalau enggak, kalau di sininya ininya ini kodenya kalau A, kalau A apa namanya? A, tuh ada Iya, kodenya baik. satu Ibu-ibu, apa satu kemarin apa satu berapa kodenya gitu? untuk filamer? Kodenya. U Passwordnya apa 012 passwordnya filamer? 0123. Iya, Satu kosong, dua tiga. Satu ya, dua tiga. kosong, Satu dua 1, 2, tiga. 3. tiga. Yang itu kalau Ya, pakai amsa. kosongnya kemana nih? Mau dikosongkan mana yang dikosongkan? Kosong itu ibarat sukun kan? Yang mana yang disukunkan ini? Yang ini, yang mbak. Nah, iya gitu ya. Jangan lupa baknya disukunkan. Ya, Baknya disukunkan. Nah, kemudian apa? Karena huruf pertama yang terlihat setelah ya-nya dihilangkan itu sukun, ya, terlihat sukun, gitu. Maka awalnya kita tambahkan dengan hamzah. Oke, kita tambahkan hamzah. Lalu ilmunya adalah hamzah ini ada dua kemungkinannya. Tuh, ada dua kemungkinannya. Apa dua kemungkinan untuk cara membaca hamzah di fil amr? I atau U kalau saya Ya, ingat mah. antara Kalau pilihannya enggak U, antara I, u A. atau i. Ya, pilihannya antara u atau i. Iya. Bagaimana cara kita menentukan apakah dia u apa i?
Kita lihat huruf yang ketiga. Di sini huruf Iya, ketiganya apa, Bu? patah. Huruf ketiganya adalah ro, ya. Huruf ketiganya adalah ro. Ro-nya apa barisnya? Patah. Fathah. Fathah. Oke, bagus. Ketika huruf ketiganya itu fathah, maka hamzah di awalnya bagaimana cara membacanya? Kalau dia sama U sama U, tapi kalau ini nggak sama berarti I. Iya, bagus. Ini berarti I. Sehingga kalau dibaca melahirkan, Is Ishrob. iya, bagus. Kalau tadi yang sempat Ibu baca apa tadi? Asrib. Nah, iya, ketuker aja. Tuker aja. Sarib. Kalau asyrib itu Asrib. hamzahnya fathah, roknya kasroh, tinggal ditukar saja ini. Isrob. Nah, isrob. Kenapa ditukar? Karena udah nggak bisa lagi tuh 1000 tadi kan. Karena 1000 Ya, jadinya Ishrob. yashrobu. Sariba yashrobu. Maka melahirkan isrob. Oke, baik. Ishrob. Nah, silakan dibaca ulang bersamaan dengan Makan perbaikannya, Bu. dulu. Ya, terima kasih. Ya, silakan dibaca ulang, Ibu. Isrob al-kohwata ma'al labani sobahan. Iya, bagus. Nah, coba kita kulik-kulik dikit ya. Al-Qahwata ujungnya dibaca A, apa ilmunya? Maf'ul bih. Iya, bagus. Al-Laban dibaca ujungnya I menjadi Al-Labani, apa pertimbangannya? Jorob karena ada ma'a. Iya, oke, bagus ya. Kemudian sobahan ujungnya an, bukan un, bukan in, tapi sobahan, bukan sobahun, bukan sobahin. Apa pertimbangan ilmunya? Agak ini tuh, agak mudeng lagi. Iya, oke, baik. Nanti kita belajar lagi ya, Bu ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, itu dia yang kita bahas dengan Bu Sur. Nah, kita lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 ini bisa ke Bu Ros, bisa juga ke Pak Bambang nomor 4. Kecuali kalau Ya, ada Guru Ustaz. pertanyaan dulu terkait dengan nomor 3, dipersilahkan ya. Tuntasin Ah, aja biar biar tahu ini jorok majur. Itu apa majrok? Apa? Silakan Jorok Ibu-ibu apa majur. sekalian, nomor ya siapa, Pak Bambang apa Bu Ros sekarang? saya Bu Guru. Ya, silakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zahra, Az-Zahra, Az-Zahra fi Zahriyati ya Aisyatu. Az-Zahra fi fi Zahriyati ya Aisyat ya Aisyatu. Nadimi. Jadi no nadimi az-zahra az-zahra fi fi zahriyati ya Aisyati. Iya, baik. Apa maknanya, Pak? Uh, rangkaikanlah ya Aisyah bunga di dalam vas bunga. Iya. Oke, bagus. Ini ini kalimatnya mencerminkan unsur budaya ya, unsur budaya. Ini Aisyah ini wanita suka dengan yang indah-indah. Nah, jadi yang ngurusin bunga Aisyah gitu ya. Oke, tadi apa? Rangkailah. Apa yang dirangkai? Bunga, Ada bunga. istilahnya apa? Itu ya ilmu rangkai bunga itu ada. Hmm.
Apa itu namanya keterampilan itu merangkai bunga ya namanya ya. Iya. Ya betul. Rangkaikanlah. Rangkailah Apa? bunga Di dalam iya. vas bunga. Iya, pas bunga. Oke, baik. Bagaimana tadi eh, Bapak membacanya? Nadi nadimi al al-jah al-jah al-jahra fi zahriyati ya Aisyati ya Aisyati ya Aisyatu. Iya, baik. Nah, coba kita fokus ke salah satu kata yang ada pada kalimat tersebut ya. Kita fokus pada salah satu kata yang ada pada kalimat tersebut. Kata yang manakah gerangan? Coba ini ya, diperhatikan yang saya kotak. Atau saya coba itu lagi. Oke. Terlihat dengan jelas ya, Pak ya. Ya ya Pak. Huruf demi hurufnya ya. Terlihat ya, Pak. Ya terlihat Pak Musa. Yang paling menonjol untuk bisa menjadi patokan ini huruf ini nih. Tuh, huruf apa yang saya beri tanda? Ha, Oke, baik. Setelahnya itu ya, setelahnya itu ada huruf apa? alif. Apa ilmu kita kalau ada alif gitu dalam sebuah kata? Ha jadinya ya. Jadi fathah naik ya Pak, naik Pak. Iya. Ha. Al-jiharo. Al-jiharo. Berarti al-jiharo betul ya. Nah, Al-jiharo. iya, betul. Betul ya. Sudah ada tanda yang bisa Al-jiharo. memperkuat ya. Silakan Pak dibaca dari awal. Nadimi al- al- al-jiharo fi fi zahriyati ya 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 Aisyati. Ya Aisyatu. Iya, baik. Nah, coba lihat lagi kata yang ada dalam kotak tadi kita bisa tambahkan sedikit ya. Huruf pertama dan huruf kedua serta huruf ketiganya apa? Alif, lam, alif. Hmm, tuh. Kalau ada tandanya itu namanya hamzah ya. Tuh. Hamzah. Nah, lebih gitu ya. Jadi bagaimana membacanya? Allah, 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 Al. Allah, Nah, Allah, gitu. Ya, itu kalau Allah. alif dan lam itu kan ada dua cara membacanya itu. Apakah dia syamsiyah ataukah komariah gitu. Berarti kalau ini bacanya bagaimana? Allah, Al. Nah, gitu. Al. Itu dulu Allah, alif lamnya. Al. Setelahnya ada Allah, hamzah. Bacanya bagaimana? Al, Al-Aziz, Al-A, Nah, Al-A, Al-A. Nah, oke, terus Al-A, berikutnya. Jiharo. Hmm, jauh itu. Oh, Al-Jihari dong ya. Jauh atuh itunya. Ya, itunya. Dipegang yang Al-Jihar. tadi sudah ya. Tadi yang tadi sudah terbaca itu udah benar itu. Hanya saja tadi saya katakan ini alif lamnya yang belum diperhatikan gitu. Coba tambah aja kalau selanjutnya yang setelah alif lam
pakai saja ilmu yang tadi sudah Bapak dapatkan ya. Tinggal alif lamnya nih, alif lamnya saja yang ditambahkan. Al-ajharo. Apa? Al al aj oh al aj al 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 a- al ajharo. Iya. Tadi itu Bapak tidak ada bunyi zizinya tadi. Oh, Nah, karena itu setelah dibenahi alnya jangan datang zizi gitu. Yang tadi saja, yang tadi gitu. jadi Kalau al susah untuk nyari penguat, ya Bapak bisa ingat ya di Jalan Sisingamangaraja setelah Blok M situ kan ada masjid terkenal. Itu. Kalau itu Bapak ingat itu bisa jadi ya, bisa jadi panduan. Di masjid terkenal itu sekarang udah hebat tuh, sudah punya universitas. Ya, universitas. Nama universitas itu sama dengan nama universitas terkenal di Mesir itu. oh iya, al ajharo. Iya, begitu. Al Mm-mm. ajharo. Al ajharo Iya, ya kan mirip fi kan? Eh, ya ya Pak. iya, Al silakan Pak, ajharo. dimanfaatkan. Nadimi al ajharo fi jah fi zahriyati ya fi zahriyati ya Aisyatu. Iya, baik. Ada tambahan sedikit mungkin dari ibu-ibu yang lain? Baik, kalau tidak Jadi ada, itu zoknya ditasdidkan coba Pak. zo Yang zo di fiil amarnya, yang zoknya itu ditasdidkan. nadimi ya nadimi Iya, nadimi al ajharo fi fi zahriyati ya ya Aisyatu. iya itu tinggal dilatih sedikit ya. Itu panjang pendeknya ada yang terasa belum pas gitu ya, tapi mungkin karena soal lidah ya, soal lidah kalau di telaah sih, oh ini nggak panjang ini panjang ini ya, gitu. Tapi tinggal dibiasakan ya, tinggal dibiasakan. Coba terakhir, Nah, coba terakhir Pak, Ya, ya. bagaimana? Nadimi al ajharo fi fi zahriyati Nah, ya di situ dia. Jadi ya, coba dilatih ya. Ya-nya nggak panjang ya. oh Fizahriyati gitu. iya oh ya nadimi al ajharo fi jahriyati ya Fizahriyati. Aisyah Coba ulangi. Fizahriyati. fi 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 jahriyati Iya, fi Fizahriyati. jahriyati ya fi jahriyati ya Zzz, Aisyatu. zzz. Is, Ulang ya. Nad- is, nadimi al ajharo fi jahriyati Ya, coba is, ya dengarkan. Aisyah. Mohon didengarkan ini sedikit ya. Mohon maaf ya ditambahkan sedikit. Fiz, fiz, fiz. Ya, 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 ya. Ya bagus ya. Nadimi al ajharo fi zahriyati ya Aisyatu. Iya. Fizahriyati. Ya-nya ditasdidkan. Ya-nya ditasdidkan tapi tidak panjang. Fi zahri fi jahriyati fi jahriyati ya Fiz, Aisyatu. fiz, fiz, fiz. Fiz fiz KZ, Pak. fiz uh, fiz fiz zahriyati
Iya, Zahriyati. Ya a ya a ya Aisyatu. iya. Shinnya juga tidak panjang. Yang panjang di A. Ya Aisyatu. Ya a oh. Ya Aisyatu. Iya, Ya gitu. Aisyatu. Iya, bisa Ya, gitu. ya. Ya, mau coba Ijah. lagi Bapak? Ya ulang lagi Pak. Coba dulu. Silakan. Nad nadimi al al ajharu fi fi jahri fi jah fi jahriyati ya ya Aisyati. Ya Aisyatu. Iya, oke, baik. Terima kasih, Pak Bambang. Bagus, Ya ya. begitu. Udah bagus, ya. Oke, kita lanjut ya, Ibu-ibu. Bapak sekalian, dengan nomor berikutnya. Kecuali kalau ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi terlebih dahulu. Dipersilahkan. Oke ya, kalau tidak ada, mari kita lanjut. Ibu-ibu, Bapak sekalian, Alhamdulillah. Kita sudah sampai nomor 4. Sekarang kita lanjut dengan nomor 5. Silakan Bu Ros menjadi Iya, Pak Guru. yang akan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I, hmm, titik-titik fidar sika tanjah fil imtihani. Ijtahid fidar sika tanjah fil imtihani. Iya, oke bagus. Apa maknanya? Bersungguh-sungguhlah kamu pada pelajaranmu agar kamu sukses dalam ujian. Iya, oke bagus. Dari Pak Bambang, Bu Suryana ada pertanyaan? Tidak. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Iya, bagus. Baik, kita lanjut berikutnya. Ya, kita lanjut berikutnya nomor 6. Dipersilakan nomor 6 Bu Suryani. ke Bu Suryana kembali. Alba Alba Isal Fakiro. Itunya atim atau im. Alba Isal Fakiro. Iya, baik. Apa maknanya? Maknanya memberi makanlah orang menderita atau malang, orang kemalangan, miskin, fakir miskin. Iya, baik. Oke. Coba dibaca sekali lagi. Atim atau im. Alba Alba Isa Alba Isal Fakiro. Iya, baik. Coba kita dalami sedikit ya. Itu setelah digabungkan kalimat dengan mengambil ya, dengan mengambil kata at'im sebagai pelengkapnya itu ya sehingga menjadi at'im al-ba'isa al-faqir. Apa nih Ibu? Kira-kira pertimbangannya al-ba'isa bukan yang lain, bukan al-ba'isu, bukan al-ba'isi. Jorok. Maf'ul bih. Ya, bagus. Al-ba'is maf'ul bih. Kalau al-faqiro, dia kan ujungnya sama ya. Sama-sama A ujungnya. Al-ba'isa, al-faqiro sama-sama A. Tadi al-ba'isa maf'ul bih. Apakah al-faqiro ini dibaca ujungnya A sama juga dengan al-ba'isa yaitu sebagai maf'ul bih? Apa begitu Bu Sur?
Jadi kalau ditanyain begitu, itu apa? Belum begitu paham. Oh iya, oke bagus ya. Kita lanjutkan berikutnya. Baik, ibu-ibu, awas sekalian kita sudah selesai dengan nomor 6. Kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, nomor 7, silakan. Ya, Bu Guru. Ya, Titik-titik silakan. ahoka fi sirri wal alaniyati wal alaniyati ahoka ahoka fi sirri wal alaniyati. Iya, baik. Said Said ahoka fi sirri wal alaniyati Iya, wal alaniyati. iya, bagus. Apa maknanya, Pak? Tolonglah saudaramu dalam secara diam-diam atau terang-terang. Iya, Abu oke. dan terang-terangan. Iya, oke, bagus ya. Jadi kata yang dipakai untuk melengkapi nomor 7 adalah kata Sa'id ya. Ya, iya dia. Baik. Nah, kata setelah itu atau kata yang muncul pertama setelah titik-titik di sini kata apa, Pak? Ahaka, Bagus ya. Itu sebagai apa di situ kata itu? makmul bih, Iya, bagus. Ahoka itu dalam pemahaman Pak Bambang ya, itu satu kata ataukah lebih dari satu kata? dua kata. Yang pertama, Akho, bagus. Yang yang kedua, ta, ta. iya, bagus. Yang menjadi maf'ul bih di situ kata yang pertama apa kata yang kedua, Pak? Oh. Ahonya ya. Iya, bagus. Ahoknya yang menjadi Ahonya. maf'ul bih. Kalau kaknya kira-kira sebagai apa dia, Pak? Uh, domir ya. Domir begitu. Ya, domirnya itu di situ sebagai apa? Kalau domir itu kan jenis ya. Nah, domir Ya. itulah jenis ya, salah satu jenis dari isim. Nah, sebagai apa dia di dalam ungkapan tersebut? Haka, hail, sail kok. Nah, ini nggak tahu nih Pak Guru. Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Baik, Ibu-ibu, Mas sekalian, kita sudah selesai nomor 7. Nanti ibu-ibu sekalian boleh bertanya ya tentang apa yang tadi tidak terpahami eh, atau baik ibu-ibu tidak memahaminya karena kesadaran sendiri, artinya oh saya sadar ini saya nggak paham, atau karena bagian dari pertanyaan saya. Wah, jawaban pertanyaan Pak Guru ini saya tidak mengerti. Ya, nanti ibu-ibu, bapak bisa bisa apa? Bisa konfirmasi, bisa ditanyakan setelah ini. Kita lanjut terlebih dahulu dengan latihan nomor 8. Silakan, Bu Ros. Iya, Pak Guru. Titik-titik. Alal birri wat taqwa. Ta'awan alal birri wat taqwa. Iya, bagus. Apa maknanya? Tolong menolonglah untuk kebaikan dan bertakwa. Iya, oke, bagus. Ya, kita lanjut ke pendalaman sedikit. Ini albiri ya, albiri. Ujung akhirnya apa? Ujung akhirnya Bunyinya? kasroh. Mm-mm. Kasroh. Apa pertimbangannya? Karena itu majrur. Baik. Nah, coba lihat sekarang bandingkan ya nomor 7 dengan nomor 8 ya, Bu Ros. Kalau nomor 7 tadi, fisiri
wal alaniyati. Bunyi akhirnya sama. Ya, ada fi, asiri, ada wa. Ini kan albirri, ada wa. Ada wa juga di sini. Iya. Wal alaniyati. Nah, kalau di Iya. sini bunyi akhirnya beda. Ini apa kira-kira Iya. ilmunya yang bisa dijelaskan? Itu. Atau bahasanya beginilah gitu. Kok bukan wat takwi gitu misalkan. Kok wat takwa gitu. Iya. Kira-kira apa gitu. Iya, iya. Watakwa. Kalau tadi kan Takwa. itu ya pas ya. Fisiri wal Iya. alaniyati. Alaniati. Iya. Kalau ini Ini albiri takwa. wat takwa bukan albiri wat takwi. Enggak begitu dia. Apa kira-kira gitu Iya. penjelasannya. Dia nggak berubah ya. Tidak berubah. Takwa. Kalau dia jadi takwi, nanti takwa saya. Jadi Oke, baik. Ya, baik. Itu dia ya. Nanti ibu-ibu kalau ya, bapak kalau ada yang ingin dikonfirmasi setelah ini ya, setelah kita tuntas. ya. Baik, kita lanjut berikutnya dengan nomor 9. Silakan kembali ke Bu Suryana berarti. Qabla al-ama qabla qabla al-amali dikaila tan tandama fakir qabla al fakir qabla al-amali likaila tandama. Udah Pak Guru. Iya, baik. Apa maknanya? Maknanya sebelum bekerja berpikir dulu. Mm-mm. Sebelum bekerja, sebelum ya bekerja atau berbuat amal. Bekerja agar tidak menyesal. Iya, baik. Mana Berpikir yang bermakna menyesal? jika tidak likala tanda ma Mana yang bermakna likaila menyesal? kai kaila likaila Itu artinya menyesal, Likaila. likaila tanda ma Itu sepanjang itu artinya satu itu. Likaila tandama itu sepanjang itu artinya satu, yaitu menyesal. kalau ini amal bekerja. Menyesal tanda ma Pak Guru. Apa? Likan. Lihnya itu kan tidak kalau nggak salah ya. Apa, Bu? Sebelum tanda ma Apa kaila artinya? tanda ma agar tidak menyesal. Yang Kaila bermakna tanda ma menyesal yang mana? tanda ma Mm-mm. Itu jenis katanya kira-kira apa, Bu? Isim atau fiil atau har? Apa ya? Bisa. Tanda ma isim Bagus. Apa agar tanda tidak isim yang Ibu lihat di tandama itu? isim kan fiil nggak ada dulu Pak. Kalau fiil ada, kalau isim kan ada tanda al sama tanda ini apa namanya garis
Dua apa no? Lupa tuh. Iya, Tanwin. oke bagus. Kita ulangi Ketiga lagi. ada tanwin. Iya, bagus. Mm-mm. Tadi Ibu menduga tandama itu isim, itu kan Ibu tidak melihat ya ada tanda isim di tandama. Iya, Tetapi Ibu iya. menduga itu adalah isim. Apa pertimbangannya? Enggak tadi apa apa lupa lupa. Apa yang lupa, Bu? Eh, karena kalau isim itu ada tandanya al sama Oh tanwin. iya, oke baik. Jadi tandama ini kalau bukan isim maka jenisnya adalah Fiil. mm-mm. Fiil apa kira-kira? Akan fiil. Fiil kalau itu a mudore biasanya. Fiil apa, Bu? Itu apa namanya kalau itu fiil itu apa namanya? Apa ya pertama tuh? Kan fiil ada tiga. Ada fiil mudori, fiil amar, sama yang sekarang. Lupa aja yang sekarang. Masa lalu. Masa lalu. Fiil apa masa lalu? Tuh lupa saya tuh. Iya, baik ya kita lanjutkan kalau begitu ya. Karena Ibu Suryana lagi lupa, nanti kita lanjutkan kalau lagi ingat. Baik, terima kasih Bu Suryana. Kita lanjut berikutnya dengan nomor 10. Silakan. Madin. Terus lagi. Titik-titik. Allahi. Iya. Tawakal Allahi. Mm-mm. Baik. Apa maknanya? Bertawakallah kepada Allah. Mm-mm. Bagus. Coba dibaca ulang. Tawakal Allahi. Iya, bagus. Ya. Ya. Tawakal tadi gitu. Fiil amar atau bukan? Bil amar bagus. Mm-mm. Tawakal. Domirnya apa? Kamu. Domirnya apa, Pak? Anta. Anta ya. Mm-mm. Jadi maknanya apa tawakal? Bertawakallah kamu kepada Allah. Iya, bagus. Iya. Nah, baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah tuntas ya membahas keseluruhan latihan yang ada di bagian nomor 1. Ya, nomor 1 terkait dengan latihan yang ada pada pelajaran kita yang ke-21 ya, ke-21. Ya, pelajaran kita yang ke-21 berkaitan dengan ya secara khusus bicara lebih khusus maksudnya yang memperkenalkan tentang fiil amr. Nah, silakan ibu-ibu, kami beri kesempatan kepada ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, dari latihan-latihan kita tadi, dipersilakan ya, supaya nanti tidak menjadi penasaran sampai terbawa mimpi-mimpi nanti. Silakan kalau ada Saya yang ingin ditanyakan. Ya tadi Pak Guru yang nomor Iya. 7 itu kan tanya Kak nih, saya agak bingung juga nih. Hmm. Sebagai apa Kak ini? Iya, oke baik. Baik. Eh ini ya, caranya begini ya. Nanti kita insya Allah ya, Bapak akan ingat ya pembahasan kita tentang ini. Akhoka. Iya. Itu apa maknanya? Ah, saudara laki, saudaramu ya. Iya, saudaramu. Itu ada saudara dan ada mu gitu ya. Hmm. Itu dua kata ya. Ya ya ya. Iya. Ada saudara dan ada mu gitu.
Ada saudara dan ada mu. Nah, ketika kita berkata saudara dan mu, apakah itu merujuk kepada satu wujud atau merujuk kepada dua wujud? Dua, Pak Guru. Oh, jadi kalau mengatakan bahwa saudaramu datang kemarin, berarti yang datang berapa orang? Eh, di situ nggak disebutkan berapa orang, cuman Pakai ini aja, pakai nalar aja. Pakai nalar aja. Saya bilang begini, saya bilang, Pak Bambang, ya kemarin saya melihat istrimu, gitu nih. Kalau ini Bapak nggak akan susah ngejawabnya kalau gini. Pada waktu saya berkata istrimu, itu berapa kata itu? istrimu. Dua, Mm-mm. istrimu. Nah, istri dengan mu gitu. Mu. Ada istri dan ada mu. Nah, pertanyaan saya kayak tadi lah. Kira-kira pada waktu saya berkata, Pak Bambang, kemarin saya melihat istrimu. Atau pakai yang, kalau istrimu kan terlalu kaku bahasanya. Mu kan maksudnya Pak Bambang. Saya bilang, kemarin saya melihat istri Bapak. Nah, istri Bapak itu berapa kata? Istri bapak. Istri bapak ya. Berapa kata itu? Dua, Pak Guru. Ya, bagus. Istri dan Tapi bapak. wujudnya kira-kira saya bertemu dengan berapa orang? Satu orang itu. Yakin? Iya. Ya, jadi sama dengan pernyataan begitu ya. Istri bapak, dua kata, wujudnya satu, maksudnya ke satu. Istrimu, itu dua kata, maksudnya kamu. Sama juga ini. Saudara bapak, dua kata, maksudnya satu. Saudaramu, dua kata, maksudnya satu. Nah, coba diingat-ingat. Ini kalau dalam bahasa Arab, kira-kira apa maksudnya? Ada dua kata yang maksudnya itu ke satu gitu. Kakak. Apa ya? Belum teringat ya? Belum. Nah, sekarang begini misalnya kalimat lain. Saya punya kata dalam bahasa Arab, kolamun. Kolamun. Apa artinya? Berkata ya. Kolam. Nih, temannya ini nih. Nih. Itu. Oh, gulpen. Ini karena lagi ngelamun. Karena lagi ngelamun. Jadi kolamunnya lupa. Saya punya kata pertama Oh, adalah kolam. kolamun. Saya Iya. punya teman namanya Muhammad. Lalu saya berkata, kolamu Muhammadin. Kolamu Muhammadin. Itu kan pertama saya bicara tentang pulpen. Kemudian saya ingat nih, saya ingat teman saya itu namanya Muhammad. Lalu saya gabung. Ini pulpen Muhammad. Hadza kolamu Muhammadin. Nah, kolamu Muhammadin. Ini apa teringat Pak? Apa namanya? Oh. Dua Itu, kata, tapi dua kata yang terucap, tapi satu maksudnya gitu. itu kepunyaan Muhammad. Karena itu satu jadinya kan. Ya, ada dua kata, Kepunyaan. ada pulpen, ada Muhammad, tapi maksudnya adalah satu, yaitu ke pulpen itu. Teringat Pak? Ya, ya. Apa namanya? Cuman istilahnya Arabnya Oke. saya lupa. Kalau begitu, mohon berkenan kita maju ke belakang di buku 1 pelajaran 111. Ke belakang mundur, Pak Guru. Hah? Kalau kita mah beda. Madin. Madin, Madin. Kalau Madin. kita ke belakang juga kita maju gitu. Gitu. Karena apa?
gitu. Karena walaupun yang kita pelajari adalah pelajaran masa lalu, tapi ini adalah kemajuan ini karena kita bisa Iya, menghubungkan ya selalu balik. pelajaran masa lalu dengan pelajaran kita hari ini itu kan kemajuan jadinya. Pelajaran ke-11 Bu Guru. Pelajaran ke-11 halaman 111 buku 1. Ya, ya. Sudah? Ya Pak Guru. Mm-mm. Coba langsung ke kaidahnya halaman 115. Ya, ya. Coba dilihat di situ apa? Ya, kaidahnya ada kolamu Muhammadin Iya, silakan. Apa namanya? mudof mudof ilai. Iya, baik. Jadi akhoka itu juga sama dengan ini. Itu. Ya, Mudof jadi ilai. akhoka sama dengan ini. Dalam hal bahwa Hmm. akho tadi adalah mudof, ka itu adalah mudof ilaih. Itu. Kenapa enggak kasroh Bu Guru? Mudof ilai biasanya kosong. Kenapa? Aha. Ahoka kan mudof ilai kan di ujungnya pakai kasroh. Kalau domir nggak bisa begitu kalau domir. Oh, tetap ya ya. Ya, Kalau domir ya nggak betul. berubah dia. Karena nanti kalau Tetap ya. diubah artinya jadi beda. Ahoka, ahoki beda itu. Ya. Nah, Jadi itu saudara. ya kalau untuk domir Ya ya dia Bu. apa adanya kalau domir. Berbeda dengan kata yang umum gitu. Iya. Ya ya ya. Bisa Ya ya Pak dipahami? Guru. Ya ya. Iya. Ya. Oke, baik. Namanya Ibu-ibu mubtada Pak yang Guru ya. lain, ya, kalau ada lain Pak Bambang juga boleh. Mari silakan kita diskusikan. Tadi jadi kalau semuanya dalam bentuk kalinya mubtada nih, Pak Guru. Hmm? Yang Guru. Tidak, Pak. Karena kan tadi ada kata sebelumnya. Oh gitu ya. Kan Jadi tadi mudhof dan sebelumnya ada mudhof apa? ilaih. Kan tadi ada Ya. Said. Iya. Said. Ya, kalau udah ada kata sebelumnya, kecil kemungkinan dia menjadi mubtada gitu. Ya Pak Guru. Hmm. Yang itu Pak Guru yang tadi Ras Pak Guru. Iya, gimana Bu Ros? At-taqwa tadi. Hmm. Itu menurut Ras itu yang isim isim yang ghairu munsharif ya. Yang Iya, oke kalau bagus. majrur Baik, ya. dengan Hmm. fathah. Ya, tadi kita bahas tentang apa tadi? Bunyi akhir ya. Akhirnya. Ya. Nah, ya, yang kita bicarakan tentang bunyi akhir itu maksudnya berarti bunyi huruf terakhir atau bukan? Iya. Iya. Hmm. Huruf yang Di terakhir. kata takwa huruf terakhirnya apa? Oh iya iya. Itu alif. Iya, namanya juga alif. Alif nggak ada bunyinya, gitu. Iya. Jadi Bunyi. nggak bisa jadi atakwi. Kenapa? Karena wau bukan huruf terakhir, gitu. Iya. Ya, wau Oh. bukan huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa? Alif. Berhubung alif tidak ada barisnya, jadi nggak bisa jadi atakwai. Nah, nggak bisa, gitu. Hmm. Gitu. Iya. Ya, Hmm. ini Ya ya ya. kaitannya bukan dengan layan sorib itu bukan, tapi ini kaitannya Hmm. dengan huruf alif yang tidak ada Huruf. barisnya. Iya. Seumpama dibaksakan jadi kayak hamzah jadinya at-taqwai gitu jadinya. Tertawa. Iya, tapi karena alif jadi begitu. Alal birri wat taqwa bukan Tertawa. wat taqwai bukan gitu. Tapi tetap majrur Bang Guru. Iya betul tetap. Betul. Hmm. Hmm. Hanya saja Majrur. tanda jarnya tidak terlihat berhubung huruf terakhirnya itu alif yang karakternya tidak bisa diberi baris. Nah, Ya yes. ya. Seru. Iya Pak Guru.
Satu lagi Pak Guru yang Ayo, ditanya Bu silakan. Suryana ya. Ya, Yang bagaimana? yang Bu Suryana tadi tuh yang ditanya yang nggak bisa apa ya, lupa jadi. Ya kalau Bu Tanda Suryana ingat ya nanti kita bahas dengan Bu Suryana. Kalau Bu Suryana juga lupa, ya lupakan aja. Gimana? Apa Bu Suryana? Halo. ini tandam yang Iya. pak pak Iya, apa Kobra. tadi pertanyaannya? Pertanyaannya yang mana yang tidak menyesal? Terus? Pertanyaannya, Mm-mm. saya ketemu di mana ini ya? Maksudnya di sini kok saya baca, saya cari-cari kagak ada. Iya, Nggak berarti dapat bukan ya? di situ, berarti di sana nyarinya. Ya, Loh, tadi begini dia di berapa diskusinya. tuh kemarin tuh? Nah, tadi diskusinya Nah, begini, yang bermakna menyesal yang mana? Tandam, gitu ya, tandam. Lalu diskusi kita tadi berlanjut, ini jenis katanya apa? Isim, fiil, atau harf? Kata Bu Suryanah mula-mula itu isim. Lalu dikonfirmasi ulang. Apa tanda isim yang ibu lihat sehingga ibu menduga itu adalah isim? Ya, ibu jawab, oh nggak ada tanda isimnya. Lalu saya tanya ulang, ketika tidak ada tanda isim, lalu ibu tetap menduga itu isim, kira-kira apa dasarnya? Nggak terjawab tadi itu. Nah, lalu udah kita lewatkan saja, gitu. Lewatkan saja. Ya, itu tadi pertanyaan semacam itu arahnya adalah kalau kita mau mengenal sebuah kata, isimkah, fiilkah, harfkah, yang pertama bisa jadi andalan adalah makna. Itu ya. Nama, makna itu. Karena apa? Karena ada kalanya gitu. Tanda-tanda itu tidak terlihat dengan jelas. Tapi kalau dengan makna kita dapat keuntungan. Dapat keuntungan kalau kita perhatikan makna. Apa keuntungannya? Keuntungannya kita paham maksudnya. Walaupun tidak paham jenis artinya. Kira-kira begitu tadi. Kemudian berubah, bergeser. Tandam ini bukan isim. Karena tadi tidak terlihat cirinya dan dari segi arti juga tidak menunjukkan kepada salah satu jenis isim yang populer gitu. Ibu-ibu ingatnya kalau jenis isim dalam bahasa Arab apa saja yang termasuk dalam isim dalam bahasa Arab? ya, Termasuk jenis isim. Yang bekerja. termasuk dalam kata apa saja yang masuk dalam kategori isim kalau kalau dalam isim bahasa Arab. Benda. Ya, Nama, pertama nama, yang kedua nama, kata benda, yang ketiga apa lagi? benda, Yang ketiga yang masuk kategori isim adalah kata sifat. atau sifat. Mm-mm. Itu sifat berarti. Oh, Kemudian isim apa lagi sifat. yang masuk kategori isim? Ada namanya Sifat. kata masdar. Ya, Iya, Mas. Nah, apalagi yang masuk kategori isim? Ada yang kita kenal dengan isim isyarah, kata tunjuk. Apalagi yang masuk dalam kategori isim? Ada yang kita kenal dengan istilah domir. Itu juga masuk Domir. isim. Kata ganti. Ada juga yang kita kenal dengan istilah mausul, kata sambung. Itu semua masuk dalam kategori isim. Gitu ya. Lalu tadi bergeser diskusinya. Ini adalah fi'il. Nah, cuman berikutnya tadi diskusinya terhenti di situ pada waktu kita menanyakan ini fi'il apa kira-kira. Gitu. Bu Suryana Ibu lupa lupa. tadi gitu. Iya. Apa sekarang sudah ingat Bu kata fiil dalam bahasa Arab? Fiil ada 3, fiil madin, Hmm, fiil mudori, fiil amri. iya. Udah inget Kira-kira gitu. itu yang mana ini? Tandam ini fiil apa ini? Madin apa mudori apa amr? Kalau fiil mudori kan nggak ada halangan, misalnya a gitu. Yang saya ingat begitu dulu. Baik. Ibu-ibu yang lain, Ya, ibu apa? Ini kira-kira tandam ini fiil apa ini? Tandama itu fiil mudhari.
Iya, kalau menurut Pak Bambang, tandama ini fiil apa ini? Mudhari bagus bagus ada Bagus. taknya. Pak Bambang mengenali tandama ini fiil mudhari dari mana? Ada taknya guru. Oke, bagus. Kalau Bu Ros dari mana? Ada taknya. Bagus. Ya, itu dari segi penandanya ada. Dari segi waktunya, namanya mudhari itu waktunya kapan? Sedang berlangsung atau Mungkin akan. akan datang. Iya, sekarang atau masa yang akan datang. Ini kan konteks kalimatnya bilang apa? Pikir dulu sebelum berbuat, supaya kamu tidak menyesal. Nah, artinya apa nih? Tidak menyesalnya kapan? Tidak menyesal di Nanti. masa yang akan datang, Benar. begitu. Belajar supaya kamu nanti tidak menyesal. Itu kan itu, belajarlah sekarang sehingga nanti tidak menyesal. Pikirkan supaya nanti tidak menyesal. Itu kan dari segi waktu cocok dia. Itu. Karena kita tidak bisa berkata, pikir dulu supaya kamu tidak telah menyesal, kan nggak cocok gitu. Itu. Supaya namanya tujuan berarti di masa yang akan datang. Tujuan kita untuk berpikir sebelum berbuat adalah supaya nanti kita tidak menyesal gitu. Dan ada Sama. tatanya, tadi ada tak. Maka saya sering mengatakan begini. Mudari, ingat aja itu seorang gadis yang muda dan menarik. Gitu. Udah. Iya, muda dan menarik. Namanya juga muda dan menarik. Itu selalu di depan itu kalau lagi acara biar orang kalau di foto itu bagus kelihatannya kalau lagi selfie gitu. Ya, si muda dan menarik itu selalu di depan. Siapa namanya? Atin. Oh, kok Atin? Namanya juga orang Sunda. Siapa si Atin itu? A. Hamzah. T. Ta. I, ya, N, nun, atin. Ada hamzah, ada ta, ada ya, ada nun. Atin, siang muda dan menarik. Mudari. Itu. Kemarin Atin, Hati. Ini apa Pak Guru? Kenapa Pak Tadi Bambang? ada hamzah, ada ta, ada i-nya Pak. I-nya iya ya. I, Oh iya, itu ya, ya, ini. Saya tuliskan ya, ya. Ini, iya, iya. Nanti ya, maksudnya. tuh. Mudari. Iya. Mudari. Nah, itu muda dan menarik. Siapa namanya? Jadi Namanya. Ya, namanya orang masih udah itu ya di depan terus dia di tanda ini. yang Hmm. ngomong orang Jawa ini Pak Guru muda. Masih muda. Wong tua, wong tua rabi perawan. Mudari itu. Ada hamzah, ada tak, ada ya, ada nun. Iya. Jadi saya akronim jadinya Atin gitu. Ya Pak Guru, makasih. Tuh. Nanti kalau dia apa namanya ya tadi di depan ya namanya juga orang muda itu masih muda di depan itu Atin gitu Mudari itu sebagai penandanya. Oke, ya ada lagi? Sudah. Sudah? Sudah Pak Guru. Iya. Oh, Pak Guru, ya Pak Hmm, Guru. iya bagaimana? Eh, proses pembuatan ambar kalau nadimi gimana tuh? Nadimi. Iya, baik. Apa ilmunya? Kan amr itu adalah perubahan dari mudari. Nah, maka Ya, kalau ya. yang ketemu duluan adalah amernya, tinggal apa yang dulu hilang, apa yang dulunya ditiadakan, dipanggil ulang gitu. Oh gitu ya. Hmm. Nadimi ya. Hmm. Awalnya kan Yuk, kita lihat begini.
Nah, 161. ya. Nazimi ini, ya, nazimi ini, domirnya apa? Anta ya. Bukan. Kan tadi Aisyah. Aisyah tentu nggak cocok kalau Aisyah itu anta. Apa ini domirnya? Nazimi ini. Nazimi. Ibu-ibu yang lain bisa bantu? Anti. Ya, anti, Pak Guru. Anti, itu. Ya, Nazimi ini domirnya anti. anti. Dari mana kita kenali? Karena ada ya. Ada yaknya, ya, Pak Bambang. Sehingga yaknya, Oh iya, iya, iya. ya, sehingga yaknya ini kita tutupi. Mm-mm. Oh, saya nggak ketulis nantinya ya. Oh, Yaknya ketutup. Berarti huruf terakhirnya apa? mim. Kalau Mim. di Amr, mimnya itu bagaimana? Yang terakhir, Disukun. sukun, kan gitu. Jadi ini kita sukunkan. Nazim, oke? Nazim. Oh, Kan iya, jadi iya. nazim. Oke. Lalu bagaimana ceritanya dari Amr, kan? Kalau Amr ke Mudhari, Mudhari ke Amr kan udah ya, Mudhari ke Amr. Kalau Mudhari ke Amr, yang pertama kita lakukan adalah yaknya dihilangkan. Nah, tapi ini karena kita ingin tahu ini, kita ingin tahu, ya, kita ingin tahu apanya Mudhari'nya, maka munculkan lagi yaknya. Kemudian kalau Amr huruf terakhirnya disukunkan, kalau di Mudhari kan ya jangan sukun lagi karena di Mudhari jadi domah dia. Iya, iya. Hmm. Nah, oke. Jadinya bagaimana ini? Tuh. Yunazimu. Nazim. Yunazimu. Gitu ya. Nazim. Yunazimu. Ini berarti kata yunazimu ini kalau kita merujuk kepada, ya, kalau merujuk kepada contoh yang kita miliki, coba lihat di halaman 88 itu, ini sama dengan kata yuqaddimu. Coba, apa? 88. Ya, 88 buku 2 kita. Apa coba? Ya, ya. Yang contohnya? Minal fi'lil mudhari. Apa katanya? Yukod. Ya. Apa? Mana ini? 88 di nomor 2. 88 ya. Iya. Yuk. Nomor 2. 88. Oh, yang di bawah, di bawah. Yukodimu ya. Iya. Yukodimu. Amarnya apa? Kodim. Iya. Yunazimu amarnya Nadim. Nadim. nazim. Kalau untuk anti tambah ya jadinya. Nadimi. Nadimi. Iya, Nadimi. baik, itu dia. Oke, bisa Ya, dipahami ya, ya, Bu Guru. Pak? Terima kasih. Ya, ya, Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut. Ya, sedikit ibu-ibu sekalian, ini untuk persiapan kita pekan depan. Nah, ini persiapan kita pekan depan, latihan Mbak ya. Coba ya, dipilih itu ya, dipilih satu dari 2 kata yang ada di antara 2 kurung. Jadi nanti pekan depan kira-kira latihan kita itu bagaimana latihan kita? Nomor 1 sampai nomor 10 ya. Yang pertama, pekan depan baca apa adanya. Lalu setelah itu pilih ya, membaca ulang sambil memilih salah satunya. Nah, kemudian yang ketiga, apa maknanya? Yang keempat kita diskusikan. Nah,
baca Ya, apa adanya, baca sambil memilih, kemudian memaknai, baru nanti kita mendiskusikan. Ya, bisa Pak Bambang, Bu Suryana, Bu Ros, ya, Bu Guru. Siap, siap, Bu Guru. dikabarkan PR Ya, juga. Pak Guru. Mm-mm. ya Nah, Pak Pak Guru, ya, PR. ya ini PR bahasa persiapan kita Indonesia. untuk pelajaran kita pekan depan. Nggak usah, nggak usah persiapan Bu, ditulis. persiapan Bu. Iya. Nggak usah ditulis ya. Silakan mau ditulis silakan, tidak juga nggak apa-apa kan nanti akan kita bahas. Kalau kita mau dari segi mudahnya, ya mudahnya ditulis. Tapi kalau kita ingin hasilnya maksimal, ya jangan ditulis supaya pikiran aja nanti yang terlihat gitu. Bukan karena hasil itu. Jadi pikiran yang alamiah, pemikiran yang spontan, yang sesuai dengan apa yang teringat dan apa yang kuat, ya nggak usah ditulis gitu. Nah, tapi kalau untuk itu dilatih dulu ya, dilatih, dipersiapkan dulu. Ya, Bisa dipahami ya, Ibu-ibu? Ya, ya ya, Pak Pak. Guru. Oke, Tiga baik. karbo anas. Alhamdulillah. Dengan demikian, untuk kegiatan belajar kita pada hari ini sudah sampai pada akhir dari kebersamaan kita ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita mendapat manfaat, pengetahuan kita, ya, pengetahuan kita bertambah, ya. Dan mudah-mudahan ya ibu-ibu sekalian, ini juga bukan hanya pengetahuan kita bertambah, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga bertambah. Nah, untuk Amin. itu ibu-ibu apa sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Bambang, Bu Suryana, Bu Ya, Ros, Pak Guru. ibu bapak yang lain mungkin mengikuti rekaman ini nanti pada sesi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf untuk Ya. segala kekurangannya. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya. kasih, Pak Terima kasih Pak Guru. Guru. Ya, sama-sama pamit ya. Ya.